Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi TKRO 1 ya, kelas 12 ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, ketua mana ketua? Atau salah satu bisa dipimpin berdoa dulu ya. Ya, silakan dipimpin berdoa dulu. Ya, sebelum mengawali kelas pada hari ini berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih ya yang sudah mengundi doa. Saya presentasi dulu ya untuk pertemuan pagi hari ini. Masalah di Perak, Ustaz hadir. Bimandi, Hadir. Agil, Nuril, Hadir. Ilyas, Hadir. Tri. Hadir. Oke, hadir semua ya di kelas ini ya. Ya, saya cek dulu semangatnya, masih semangat apa tidak ini. Coba ya kita jaga dulu ya. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK bisa. Wah, masih semangat ini pagi-pagi. Tadi pada sarapan apa ini? Kopi Pak. Saya panas. Oke. Ya, sebentar kita hubungan dulu ke layar ya. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan EFI, Electronic Fuel Injection. Ada yang udah tahu apa itu Electronic Fuel Injection? Belum Pak. Sama sekali ada yang nggak ada yang tahu? Belum. Ya, jadi Electronic Fuel Injection itu pengembangan dari karburator ya. Kan pada pertemuan sebelumnya itu sudah saya jelaskan karburator. Sekarang kita akan membahas EFI ya. Nah, ini EFI itu singkatan dari Electronic Fuel Injection, di mana pengontrolan campuran udara dan bahan bakar dilakukan secara elektronik sebagai pengganti karburator. Jadi kalau kemarin yang sudah Bapak jelaskan itu, kalau karburator kan pencampuran udara dan bahan bakar itu kan dikarburasi di dalam sistem karburator. Mungkin ada yang masih ingat atau udah pada lupa ini? Lupa ingatan semua ini. Ya, kalau EFI itu gimana untuk penyemprotan bahan bakarnya dan udaranya. Jadi perbandingan udara dan bahan bakar itu nanti langsung di dalam intake. Jadi misal ini ada intake. Nah, ini ada throttle ya. Throttle di sini ruang bakar. Enggak pasti ada injektor ya. Injektor terus di sini ada. Jadi udara masuk itu diatur oleh throttle, dan untuk penyemprotan bahan bakarnya itu yang mengatur adalah injektor. Nah, secara garis besar ada 3 komponen dalam Electronic Fuel Injection, yaitu ada sensor, ECU, dan aktuator seperti ini. Sebentar, terus dulu ya. Nah, di sini ini ada sensor. Misal ini sensor apa, CKP ya. Nanti kita bahas sampai ke sensor CKP. Sensor. Terus ini di sini ada ECU. Dan ini ada aktuator.
kita contohkan ini ada injektor. Nah, secara garis besar cara kerjanya itu dimulai dari sensor. Nah, sensor ini diberi tegangan input dari ECU. Nah, ini ECU ya, beri tegangan input dari ECU. Kemudian dimana saat kondisi tertentu sensor itu nanti melaporkan sinyal tegangan dari hasil bacaannya itu nanti ke ECU, dan di ECU sendiri nanti bertugas sebagai pengontrol atau sebagai pengelola sinyal inputan yang dari sensor ya. Jadi dia nanti di sini mengkalkulasi hasil dari bacaan sensor, dan kemudian ECU akan memerintahkan aktuator untuk bekerja sesuai dengan perhitungan ECU itu. Nah, FI sendiri itu merupakan istilah ya, istilah di kendaraan Toyota, Daihatsu maupun Suzuki. Nah, di Mitsubishi itu ada istilah MPI. Jadi sama-sama injeksi untuk mesin bensin, cuman di Mitsubishi itu dinamakan MPI, multi point injection itu ya, hanya istilah aja. Terus di Honda itu PDMFI ya, programmer fuel injection. Kalau di Honda PDMFI. Jadi itu ya tadi ya, 3 komponen utama dari sistem electronic fuel injection. Coba yang belakang yang duduk bisa dijelaskan tadi apa 3 komponen utama dari electronic fuel injection, Mas? Ada Iya Pak. Kopi merupakan pengontrol campuran udara dan bahan bakar dilakukan secara elektronik dengan programming kalkulator. Ya. Jangan baca ini tadi yang sudah dijelaskan di papan tulis. Selanjutnya ada sensor yang kemudian mengirim sinyal ke RO, kemudian dikirimkan ke kalkulator untuk berbagai penggunaan. Bisa diperhatikan ya, jangan diikuti. Kalau ngantuk cuci muka dulu Pak, nanti masuk lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti ini untuk rangkaian alur. Ini kita ambilkan dari modul di 21 ya, itu untuk cara kerjanya itu. Jadi di sini ya, ini ada ECU, sensor manifold pressure sensor, injektor, airflow. Nah, ini ECU tadi sebagai komputerisasi, terus sensor di sini ada injektor itu sebagai aktuator. Nah, untuk udara kan masuk dari tank dari sini, dari throttle. Nah, di throttle sini ada sensor airflow meter. Nanti fungsinya kita jelaskan di belakang di bagian 4 sini ya. Terus masuk ke sini throttle position sensor, manifold pressure sensor. Nah, dari hasil bacaan sensor ini itu sinyal tegangannya itu dilaporkan ke ECU untuk dikelola ECU, dan nantinya untuk mengaktifkan atau ini ya, menyuruh kerja
itu buat yang oksigenisasi setelah katalis terus itu berapa Pak? Oh ini ada dua, ini sensornya buat oksigen itu ada dua sebelum katalis dan sesudah katalis. Jadi nanti setelah ini exhaust dan nanti yang setelah katalis itu nanti sebagai sensor koreksi. Nanti kita jelaskan juga ya. Ya. Nanti ada Pak sini. Oke ya lanjut ya. Ya, untuk tipe EVI itu ada dua, LEVI dan DEVI. Kenapa dinamakan L, kenapa dinamakan D? Ada yang tahu? Mungkin udah baca-baca kemarin kan sudah Bapak itu ya kasih PR untuk pertemuan ini sebelumnya bisa dibuka di Google tentang EVI. Ada yang udah buka kemarin? Ya, jadi ada dua untuk EVI itu ada LEVI dan DEVI. LEVI itu berasal dari kata Jerman atau kata L berarti Luft dan D berarti Luft. Luft itu merupakan aliran udara. Jadi di tipe LEVI ya menggunakan sensor aerometer untuk mendeteksi jumlah udara yang mengalir di dalam intake manifold. Nah, untuk metode pendeteksiannya itu secara langsung mengukur massa dan ada yang satunya lagi itu sebagai sensor koreksi. Kemudian ada DEVI ya. Tipe ini mengukur tekanan di dalam intake manifold untuk mendeteksi jumlah tekanan intake udara menggunakan intake manifold. Contohnya itu kalau LEVI itu di Toyota ya itu ada Innova, terus yang mesin bensin skalanya besar ya yang di bawah tahun 2010-an, terus di atas 2010-an itu ada DEVI itu biasanya dia menggunakan sensor tekanan manifold ya. LEVI, DEVI. Oke, kita lanjut. Nah, di sini perbedaannya. Jadi buat ini ada manifold pressure sensor ini berarti tadi DEVI dan LEVI memakai air flow meter. Seperti ini untuk alirannya. Jadi di sebelum throttle itu ada air flow meter untuk mengukur jumlah aliran udara. Jangan tidur mas. Jangan tidur. Bisa diperhatikannya. Air flow meter. Nah, air flow meter nanti akan dari hasil bacaan air flow meter ini akan melakukan ECU, kemudian ECU akan mengaktifkan injektor. Nah, ini yang DEVI itu di intake manifold menggunakan manifold pressure sensor. Jadi sensor tekanan udara di dalam intake manifold. Nah, ini untuk komponennya ya. Jadi ini referensi saya ambil di Global Service Toyota ya. Ini ada sensor posisi throttle. Nah, ini dia berfungsi untuk mendeteksi ya posisi throttle, pembukaan throttle itu berapa derajat di dalam throttle. Terus ada idle speed control, ini sebagai aktuator, sebagai pengatur idle kendaraan atau RPM kendaraan. Apabila misal ini kendaraan itu AC dinyalakan kan otomatis RPM drop. Nah, nanti
Idle speed control valve akan menaikkan RPM seperti itu. Terus injektor bahan bakar ini sebagai aktuator. Nah, terus di sini ada, dari sini dulu ya, ada coil ini sebagai aktuator juga. Sensor posisi camshaft berfungsi untuk mendeteksi posisi camshaft seperti itu. Terus sensor temperatur cairan pendingin mesin ini letaknya di dekat water jacket ya. Kalau kelas 11 kemarin mungkin sudah dijelaskan komponen-komponen mesin itu ada water jacket, itu isinya nanti ada air pendingin. Jadi di sini sensornya itu dekat dengan water jacket untuk mendeteksi mendeteksi temperatur air pendingin ya, nanti untuk dilaporkan ke ECU. Terus di sini ada sensor oksigen, itu yang tadi yang ada yang tanya tadi kan setelah katalis dan sebelum katalis. Ini yang sebelum katalis ini berfungsi untuk mendeteksi oksigen dari keluaran mesin dari exhaust sebelum katalis untuk nanti dilaporkan ke ECU. Jadi semua sensor ini, sensor yang ada di sini nanti laporannya ke ECU berupa sinyal tegangan. Kemudian sensor knob biasanya letaknya itu ada di dekat itu ya, blok silinder ya. Ini kadang ada, kadang tidak, tergantung dari jenis kendaraannya. Ini kalau di K3VE itu letaknya di bagian sini ya, sini depan, ini kan puli. Nah, di sebelah sini. Jadi sensor knob itu fungsinya untuk mendeteksi ketukan atau getaran. Misal getaran itu kan diakibatkan apabila misal ada kondisi mesin itu kan katup ini baru membuka tapi busi sudah mematikan bunga api. Nah, fungsinya sensor knob di sini, nanti dia akan melaporkan kondisi itu ke ECU untuk mengundurkan timing pengapian. Terus di sini ada sensor posisi crankshaft. Ini kalau di kendaraan itu sebagai sensor pengirim pulsa atau sebagai sinyal untuk menghidupkan mesin ya. Terus ada camshaft timing oil control valve. Ini nanti ada apa namanya, buat timing di camshaft nanti dilaporkan ke ECM. Oke, tadi udah pengertian jenis komponen sudah. Selanjutnya kita masuk di diagnosis ya. Jadi ada dua metode yang sudah saya tawarkan, yang sudah saya rangkum di sini. Itu ada dua. Yang pertama menggunakan diagnosis tester. Ya, caranya itu dengan menghubungkan diagnosis tester ke DLC. Nah, ini kalau di Toyota Avanza 1300 cc itu letaknya di sini. Biasanya kendaraan Toyota di sini. Nanti beda lagi kalau misal Suzuki itu kalau nggak di sebelah kiri pengemudi, itu di sebelah kanan. Ya, pada kendaraan diagnosis tester dapat berkomunikasi dengan komputer. Ya, nanti saat diagnosis tester itu dicolokkan ke DLC, nanti dia akan berkomunikasi dengan ECU yang ada di mobil. Nanti kita bisa melihat apa aja kerusakan trouble pada sensor maupun pada aktuator di mobil yang EV gitu ya. Terus ada juga cara secara manual. Kalau misal di sini kita alat prakteknya kan kita nggak ada ini diagnosis
Tester, kita pakai cara manual. Caranya dengan menjemper ya. Ini ada terminal di DLC tadi, cukup dijemper dengan tabel saja. Terminal TE1 dan terminal E1 itu kita hitung dari bentuk ini ya, bentuk. Itu kan ada bentuk trapesium terbalik. Trapesium terbalik itu ada. Berarti kalau yang bagian lebar sini itu terminal 1 bisa kita wujudkan, terminal 4 dengan 12 kita jemper. Sebelum itu kita angkat dulu kucing otaknya di kendaraan, lalu kita jemper terminal 4 dengan 12 dan kita baca di sini ada malfunction indikator lem atau lampu mil ya, kalau bahasa umumnya lampu mil gitu ya, seperti ini bentuknya. Itu nanti dia akan berkedip beberapa kali tergantung dari jenis trouble yang ada. Seperti itu. Terus di sini ada beberapa itu ya, mungkin kalau teman-teman mau melihat ini di channel YouTube saya itu ada cara pakai scanner ya, nanti bisa dilihat. Nanti silakan dibuka aja channel YouTube saya yang udah keplon ya. Iya Pak. Siapa Pak? Udah keplon, silakan nanti dilihat aja di situ. Udah tak buatkan playlist tentang EVI, banyak di situ nanti. Ya. Oh iya, Enggak gratis. Ya, udah selesai ya. Mungkin dari keseluruhan tadi yang saya sampaikan ada yang belum jelas. Di sini ada yang ingin bertanya? Cukup ya? Ya, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan depan bisa dipersiapkan, kita akan bahas lebih detail nanti terkait cara kerja sensor-sensor secara detailnya, terus nanti prakteknya di engine sense secara langsung ya, di minggu depan. Nah teman-teman tadi bisa buka-buka di channel YouTube saya ya. Iya. Ya mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Kalau tidak ada, langsung saya akhiri aja ya. Iya Pak. Ya cukup sekian buat pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.